Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Kembali lagi bersama saya Soimah Masullah. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan aplikasi rapot kelas 3 kurikulum Merdeka. Di tahun ajaran ini semua kelas sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi mulai kelas 1 sampai kelas 6 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Begitu pula dengan kelas 3. Nah, jadi di sini adalah tutorial cara mengisi aplikasi rapot kurikulum Merdeka kelas 3. Nah, ini adalah aplikasinya. Langsung saja simak video ini sampai selesai. Langkah awal yang dilakukan adalah ke informasi umum, yaitu mengisi data sekolah. Nah, di data sekolah ini, Bapak Ibu bisa mengisi sesuai dengan keadaan sekolah masing-masing. Yaitu yang diisi adalah nama sekolah, NPSN, NSS, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada nama kepala sekolah, nama wali kelas. Di sini juga ada kelasnya ya, yaitu kelas 3. Fasenya tentu saja fase B. Nah, ini menyesuaikan ya untuk pengisiannya. Nah, ketika data sekolah sudah diisi, bisa menekan tombol yang panah merah ini, yaitu kembali. Kalau yang biru ini, yaitu kembali ke halaman awal. Kemudian ke data siswa. Nah, pada kolom data siswa ini, Bapak Ibu bisa menuliskan data siswa sesuai dengan format yang sudah ada di sini. Nah, untuk siswanya ini disediakan banyak sekali ya, sampai 40 siswa. Jadi banyak sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu geser, di sini juga ada kolom kehadiran. Nah, Bapak Ibu bisa merekap kehadiran peserta didik mulai awal tahun ajaran hingga akhir semester 1. Contohnya untuk siswa pertama, setelah Bapak Ibu rekap, misalkan sakitnya itu 3 hari, kemudian izinnya 1 hari. Kemudian siswa kedua, sakit 1 hari, izin 1 hari misalkan. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat ya, bisa menuliskan rekap kehadirannya di sini Bapak Ibu. Nah, ini disesuaikan dengan kehadiran peserta didiknya. Kemudian di sini juga ada saran-saran, yaitu catatan wali kelas. Nah, Bapak Ibu bisa menyesuaikan catatannya berdasarkan apa yang sudah Bapak Ibu observasi kepada peserta didik, Bapak Ibu lihat, dan sesuai juga dengan kompetensi yang sudah dicapai peserta didik. Nah, ini contohnya saja ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menuliskannya sesuai dengan peserta didik di kelas Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya, lanjut ke intrakurikuler. Nah, di sekolah kami, ini adalah mata pelajaran intrakurikuler. Untuk muatan lokalnya di sini ada bahasa Jawa. Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan muatan lokal di sekolah Bapak Ibu. Bisa menambahkannya di sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah mengisi mata pelajarannya, lalu kembali ke halaman utama, mengisi ekstrakurikuler. Nah, di ekstrakurikuler ini Bapak Ibu bisa menuliskan program ekstrakurikuler yang diberikan di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ada pramuka. Misalkan Bapak Ibu di sekolahnya juga ada ekstra tari, kemudian ekstra menganyam, misalkan. Nah, ini tergantung di sekolah Bapak Ibu ya. Misalkan di sini juga ada bola voli, misalkan. Nah, ini saya contohkan misalnya program ekstrakurikulernya ada 4. Lalu kembali lanjut ke bagian input. Yang pertama yang diinput adalah tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran ini yaitu adalah tujuan pembelajaran dalam 1 semester. Nah, di sini saya sudah menuliskan sesuai dengan tujuan pembelajaran kelas 3 di semester 1 ini. Kita coba lihat di mata pelajaran pendidikan agama.
Nah, di sini sudah saya sesuaikan tujuan pembelajarannya di semester 1 ini ya, Bapak Ibu. Nah, begitu pula di mata pelajaran lainnya, misalkan PPKN ya, Pendidikan Pancasila, nah ini juga sudah. Nah, sampai di bahasa Jawa tadi ya Bapak Ibu ya, ada 9 mata pelajaran intrakurikuler. Kemudian lanjut ke lingkup materi. Nah, di lingkup materi ini juga sudah saya sesuaikan dengan lingkup materi yang ada di kelas 3. Begitupun pada mata pelajaran selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Baik, ketika sudah menuliskan lingkup materi, lanjut ke penilaian ekstrakurikuler. Nah, di penilaian ekstrakurikuler ini, Bapak Ibu bisa menuliskan capaian pembelajaran siswa dalam program ekstrakurikuler yang dipilihnya secara kualitatif. Nah, tadi kan saya menuliskan ada 4 ekstrakurikuler. Nah, jadi sekolah Bapak Ibu ini ada ekstrakurikuler wajib misalnya ya, yaitu pramuka. Nah, jadi ini adalah deskripsi ekstrakurikulernya. Bapak Ibu jika ingin melihat contoh deskripsi bisa mengklik tombol ini ya Bapak Ibu. Saya geser terlebih dahulu, bisa mengklik tombol merah. Nah, ini adalah contoh untuk deskripsinya. Bisa disesuaikan dengan tujuan atau capaian pembelajaran yang ada pada ekstrakurikuler ini. Misalkan siswa pertama Bapak Ibu, nah ini sudah saya tuliskan di bagian pramuka, dan untuk siswa lainnya, misalkan capaian pembelajarannya sama, maka tinggal Bapak Ibu copy saja Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa merubah isinya. Misalkan untuk siswa pertama, dia itu baik, mampu menerapkan Dwi Dharma maupun Dasa Dharma, cakap memahami sejarah dan teknik kepramukaan. Namun di siswa kedua, yaitu Budi, ini misalkan dia itu sangat baik ya. Bisa diganti, Bapak Ibu. Seperti ini. Jadi tergantung kemampuan peserta didik. Dan tentunya Bapak Ibu sudah menilai kegiatan ekstrakurikuler mereka. Selanjutnya, Bapak Ibu juga menuliskan pilihan ekstrakurikuler lainnya. Baik Bapak Ibu, tidak semua peserta didik mengikuti semua ekstrakurikuler yang diprogramkan oleh sekolah. Jadi peserta didik boleh memilih ekstrakurikuler yang mereka minati. Nah, misalkan siswa pertama, nah di sini ada pilihannya ya Bapak Ibu, pilihan ekstrakurikuler, yaitu yang saya tuliskan tadi ada 4. Misalkan ini Andi mengikuti bola voli, nah, maka ditulis seperti ini aja Bapak Ibu. Kemudian untuk deskripsinya Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Nah, misalkan di sini saya tulis baik, mampu menguasai teknik dasar bola voli. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau deskripsinya Bapak Ibu bisa menuliskannya sesuai capaian pembelajaran pada ekstrakurikuler ini. Nah, kemudian untuk Budi, untuk Budi misalnya dia mengikuti menganyam. Maka seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menuliskannya sesuai dengan ekstrakurikuler yang dipilih oleh peserta didik. Nah, untuk deskripsinya Bapak Ibu juga bisa menyesuaikan dengan capaian pembelajarannya. Nah, ini cara untuk mengisi penilaian ekstrakurikuler. Jadi tidak semua peserta didik harus mengikuti program ekstrakurikuler yang diprogramkan oleh sekolah. Kemudian lanjut ke menu utama, langsung saja ke asesmen formatif. Nah, di asesmen formatif, yaitu tujuannya untuk memperbaiki proses pembelajaran bagi guru maupun siswa. Jadi nanti hasil asesmen formatif ini tidak digunakan dalam pengolahan raport, namun sebagai bahan pertimbangan untuk membuat deskripsi pada laporan hasil belajar siswa. Jadi nantinya asesmen formatif ini sebagai pertimbangan untuk deskripsi di raport ya Bapak Ibu ya. Kita coba di pembelajaran yang pertama yaitu agama.
Nah, pada pembelajaran agama ini, TP-TP-nya sudah muncul sesuai dengan yang dituliskan pada tujuan pembelajaran tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini cara mengisinya cukup sederhana Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu melakukan penilaian formatif hanya dengan menuliskan, pasti di kelas atau sekolah Bapak Ibu sudah menetapkan KKTP yang akan dicapai oleh peserta didik. Untuk KKTP sendiri itu lebih utama menggunakan deskripsi, namun dapat menggunakan alternatif lain seperti rentang nilai yang disertai keterangan di setiap interval. Namun tidak disarankan menggunakan nilai mutlak seperti 70, 80, atau nilai lainnya. Nah, KKTP itu sendiri adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, maka jika peserta didik memenuhi KKTP, maka tinggal menuliskan angka 1. Jika tidak memenuhi KKTP, bisa menuliskan angka 0. Nah, jadi Bapak Ibu sebelum mengisi ini tentunya sudah melakukan penilaian formatif dan direkap di lembar tersendiri ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini untuk siswa pertama, tujuan pembelajaran pertama sampai ke-7 sudah memenuhi KKTP, maka dituliskan angka 1 saja. Seperti ini Bapak Ibu. Tuliskan angka 1 saja sampai TP7. Kemudian TP8 ini tidak memenuhi, jadi ditulis 0. TP9 0, TP10 memenuhi, dituliskan 1. Nah, ini sekedar contoh saja ya Bapak Ibu ya. Nah, nantinya ini akan berpengaruh pada deskripsi capaian tertinggi dalam rapor dan capaian terendah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa menilai nilai atau capaian tertinggi dari TP-TP yang sudah memenuhi ini. Misalkan nilai tertinggi ada di TP5, maka Bapak Ibu bisa menuliskan angka 1 pada bagian tampil atau tidak di TP5 ini. Nah, perhatikan, maka deskripsinya ini akan berubah Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk capaian terendah, di sini ada TP8 dan TP9. Misalkan capaian terendah ada di TP9, maka Bapak Ibu menuliskan angka 1 ditampil atau tidak di TP9. Maka deskripsinya juga akan berubah mengikuti dengan TP9 ini Bapak Ibu. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu ya. Kemudian coba kita ke yang lain Bapak Ibu, kembali ke halaman sebelumnya, ke pembelajaran lain, misalkan bahasa Indonesia. Nah, ketika mengisi di kolom bahasa Indonesia juga sama seperti ini Bapak Ibu caranya. Jika peserta didik memenuhi KKTP, tuliskan angka 1, jika tidak memenuhi, tuliskan angka 0. Nah, saya contohkan lagi, misalkan yang memenuhi KKTP yaitu adalah TP2, 3, 4, 5, 7, dan 8. Nah, kemudian yang tidak berarti TP1, kalau tidak memenuhi, tuliskan 0. Seperti ini, di TP6 juga 0. Nah, ini ada 2 juga Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat nilai tertinggi pada siswa pertama, misalkan nilai tertingginya ada di TP2, maka Bapak Ibu tinggal menuliskan angka 1 di bagian tampil atau tidak di TP2. Maka deskripsinya akan berubah menyesuaikan dengan TP2. Kemudian untuk capaian terendah, di sini yang tidak memenuhi ada di TP1 dan TP6. Nah, misalkan untuk nilai yang terendah di TP1, maka tuliskan angka 1 di bagian tampil atau tidak di TP1. Nah, deskripsinya pun akan berubah mengikuti TP1. Nah, mudah sekali ya Bapak Ibu ya untuk pengisiannya. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja. Kembali lagi dan kembali ke halaman utama. Setelah mengisi asesmen formatif, kemudian isi asesmen sumatif. Di asesmen sumatif itu bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa pada tiap lingkup materi.
Nah, hasil asesmen sumatif digunakan untuk mengolah nilai pada laporan hasil belajar siswa atau rapot. Nanti di rapot untuk asesmen sumatif ini berupa nilai ya, yaitu angka yang tertulis di rapot. Kita coba ke mata pelajaran pertama yaitu pendidikan agama. Baik, ini tadi saya menuliskan untuk lingkup materi di pendidikan agama ada 5, maka di sini juga muncul 5. Nah, ini sekedar contoh saja ya, Bapak Ibu ya. Ya, untuk asesmen sumatif ini dilaksanakan tiap akhir lingkup materi atau akhir semester. Untuk asesmen sumatif akhir semester ini tidak wajib dilakukan untuk yang ini, Bapak Ibu. Namun kewenangannya diserahkan pada sekolah. Bapak Ibu dapat mengisi dengan nilai kuantitatif sejumlah asesmen sumatif yang sudah dilakukan. Kemudian untuk bentuk asesmen sumatif tidak hanya tes tulis Bapak Ibu, tapi bisa beragam. Misalkan proyek, unjuk kerja, ataupun observasi. Nah, di sini contoh saja Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu mengisi sesuai dengan ini, apa nilai dari peserta didik di kelas Bapak Ibu. Ya, kemudian di sini juga di bagian tes dan non-tes. Bisa Bapak Ibu isi ya. Baik, jika sudah mengisi semuanya, di sini nanti ada nilai raport. Nilai raport inilah yang akan muncul di raport siswa Bapak Ibu. Nah, kemudian kembali ke halaman. Nah, di sini juga ada mata pelajaran lain. Misalkan saja bahasa Indonesia. Nah, di sini ada 4 lingkup materi yang tadinya sudah saya tuliskan, maka di sini juga muncul 4. Cara pengisiannya sama ya Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu mengisi di sumatif akhir lingkup materi yang ini, kemudian sumatif akhir semesternya di sini. Nah, ini merupakan bisa Bapak Ibu tuliskan nilai ujian peserta didik ya Bapak Ibu. Nah, di sini nilai raportnya juga sudah tertera. Nah, begitupun selanjutnya sampai dengan mata pelajaran terakhir ya Bapak Ibu, yaitu bahasa Jawa. Kemudian kembali ke halaman utama. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat nilai akhir dari peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu untuk nilai akhirnya. Di sini ada bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini nilai rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Kemudian kembali ke halaman utama. Nah, di sini Bapak Ibu langsung saja ke sampul raport. Nah, di sampul raport ini ada identitas dari peserta didik yang sudah Bapak Ibu tuliskan di awal ya, di bagian data peserta didik. Ini Bapak Ibu juga bisa mencetaknya dengan klik print out ini. Kemudian kembali ke halaman utama, lanjut ke rapor. Nah, inilah laporan hasil belajar, yaitu raport yang nilainya tadi sudah Bapak Ibu input. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Di pendidikan agama, untuk nilai akhir yang berupa angka ini berdasarkan nilai dari asesmen sumatif, dan untuk deskripsinya ini dari penilaian formatif ya Bapak Ibu ya. Sudah terlihat tadi hasilnya di sini. Jika Bapak Ibu ingin melihat untuk peserta didik lainnya, ini untuk peserta didik pertama, bisa Bapak Ibu lanjutkan dengan klik panah ini, panah ke atas. Otomatis akan berubah mengikuti daftar hadir siswanya. Kalau ini untuk ke bawahnya ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat dulu isinya. Nah, di sini sampai ke bawah Bapak Ibu. Ada ekstrakurikulernya juga sudah tampak. Ketidakhadirannya juga, serta catatan wali kelas. Sampai di sini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat ini rekap dari nilai peserta didik dengan klik cetak leger.
Nah, seperti ini Bapak Ibu. Di sini juga sudah ada rankingnya ya Bapak Ibu ya. Dilengkapi seperti itu. Oke, ini juga. Jika Bapak Ibu ingin mencetak ledger ini, misalkan siswa Bapak Ibu hanya sedikit ya, Bapak Ibunya menyembunyikannya sebelum dicetak, biar nanti tidak terlalu kosong seperti ini Bapak Ibu ya. Baik, kembali ke halaman utama. Nah, coba kita lihat kembali di raportnya. Nah, oke. Nah, untuk melihat raport yang sebelum di print, Bapak Ibu klik saja print preview seperti ini. Jika Bapak Ibu langsung ingin mencetak, klik print out. Seperti ini Bapak Ibu. Oke, baik. Aplikasi raport ini juga dilengkapi dengan mutasi seperti ini. Nah, kemudian juga buku induk di sini Bapak Ibu. Rekap nilainya dan juga ekstrakurikuler, daftar hadir ada di sini. Di sini Bapak Ibu juga bisa mencetaknya ya. Kita langsung saja kembali ke halaman pertama. Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah tutorial bagaimana mengisi aplikasi raport untuk kelas 3 kurikulum merdeka. Nah, untuk aplikasi ini, seperti yang saya katakan tadi, sudah saya sesuaikan tujuan pembelajaran dan lingkup materinya sesuai dengan kelas 3 kurikulum merdeka di tahun ajaran ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengganti data sekolah, data siswa, serta mata pelajaran serta intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.